anak Ibu, ketemu lagi dengan saya Ibu Selmi dalam pembelajaran IPA. Nah anak Ibu, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian yang kedua, memakai masker apabila kamu keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak, jauhi kerumunan orang banyak. Nah, anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indahnya bunga si warna-warni, banyak ditanam di atas bukit. Pembelajaran kita kali ini tentang tuas dan pengungkit atau pengungkit ya. Jadi semangat belajarnya. Oke, anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kamu dapat mengidentifikasi contoh pesawat sederhana jenis tuas. Jadi kamu bisa menyebutkan setelah pembelajaran kita ini contoh-contoh jenis tuas dalam kehidupan kita sehari-hari, kamu harus dapat menyebutkannya. Oke, mari kita ikuti lanjutan daripada pembelajaran ini. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang pesawat sederhana. Yaitu tujuan pembelajarannya kamu dapat mengidentifikasi contoh pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Jadi kamu bisa menyebutkan contoh-contoh pengungkit dalam kehidupan sehari-hari dan itu termasuk ke jenis tuas apa dia, berapa dia. Nah, yang lalu sudah Ibu jelaskan yaitu tentang pesawat sederhana. Ya, pengertiannya yaitu setiap alat yang digunakan ya manusia untuk membantu melakukan kerja atau usaha itu sudah dikatakan dengan pesawat sederhana. Oke, nah berikut ini ya ada skema daripada tuas atau pengungkit. Nah, di sini kamu perhatikan ya, di sini ada kuasa, kemudian yang ini ada titik tumpunya di sini, kemudian di sini titik beban. Nah, kalau ada skema seperti ini merupakan adalah jenis tuas atau pengungkit. Tentu di dalam kehidupan kamu sehari-hari ya, ini sudah pernah kamu buat seperti permainan ya, yaitu apa namanya? Ya, jungkit. Nah, jadi anak Ibu, kalau ada di seperti ini skemanya itu termasuk dengan pengungkit atau jenis tuas. Nah, di dalam pengungkit atau jenis tuas ini ya ada rumus yang kita gunakan. Coba perhatikan gambarnya. Nah, ini merupakan titik tumpu. Titik O ini ya merupakan titik tumpu. Kemudian di sini dari B ke O ini merupakan lengan kuasa. Ya, dari B ke O lengan kuasa. Kemudian di sini di titik ujung B ini itu merupakan kuasa atau gaya yang kita berikan. Nah, kemudian yang di sini di titik A itu merupakan beban. Ya, beban atau weight. Nah, dari titik A ke O itu merupakan lengan beban. Ya, anak Ibu, lengan beban. Dari titik A ke titik O atau titik tumpu itu merupakan lengan beban. Nah, persamaannya dapat kita tuliskan W kali LB sama dengan F kali LK. Ibu ulangi ya. W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, W itu apa? W itu adalah berat beban, satuannya Newton. Ya, dapat kita cari juga berat bebannya dari massa kali gravitasi bumi.
Kemudian LB-nya apa? Lengan beban. Ya, ini tadi LB ya, dari titik tumpu ke titik beban itu lengan beban. Ya, satuannya apa? Meter. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan. Ya, atau kuasa. Ya, satuannya adalah Newton. Kemudian LK dari titik B ke titik O atau titik tumpu itu adalah lengan kuasa LK, ya. Oke anak ibu. Nah, dari rumus atau dari persamaan tadi W kali LB sama dengan F kali LK itu dapat kita cari rumus W-nya, mencari W-nya, ya, yaitu sama dengan F kali LK per LB. Nah, ini anak ibu untuk mencari rumus W ini supaya lebih gampang, ya, yang mana yang dicari itu merupakan di bawah menjadi penyebut, ya. Yang di temannya yang dicari merupakan penyebutnya, karena ini akan menjadi kalau dikali silang, ya, dia bisa seperti ini karena rumus awalnya seperti ini, ya. Nah, ini hasil kali silangnya. Nah, misalnya ini W yang ditanya. Makanya teman si W siapa? LB. Nah, LB ini di bawah menjadi penyebut. Nah, makanya ini di bawah. Sisanya menjadi pembilangnya, yaitu di atas F kali LK. Nah, makanya W sama dengan F kali LK per LB. Kemudian kalau misalnya F yang ditanya. Nah, F yang ditanya. Temannya si F, tadi Ibu bilang menjadi penyebutnya. Nah, buat aja di bawah LK, ya. Nah, oke, anak ibu, mana yang ditanya? Teman yang ditanya itu menjadi penyebutnya. Misalnya ini F yang ditanya, temannya si F ini si LK, ya. Maka si LK ini menjadi penyebutnya. Nah, nih. Jadi yang lainnya W kali LB-nya itu merupakan pembilangnya. Sehingga rumusnya F sama dengan, ya, W kali LB per LK. Oke anak ibu. Nah, sedangkan rumus keuntungan mekanis tuas yaitu KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Jadi tergantung daripada soal, ya. Apa yang diketahui? Apakah W atau F? Nah, kalau W yang diketahui dan F berarti rumus yang kita gunakan KM sama dengan W per F. Tapi kalau yang diketahui LK dan LB, maka rumus yang kita gunakan adalah keuntungan mekanik atau KM. Berarti sama dengan LK per LB. Nah, di sini ada skema dari jenis tuas pertama. Nah, kamu perhatikan skemanya, ya. Di sini titik kuasa atau F, kemudian di sini titik tumpu. Nah, di sini ada bebannya. Nah, pada jenis-jenis tuas ini yang kamu perhatikan adalah yang di tengah itu apa? Ya, apakah titik tumpu, apa beban, apa kuasa? Ya, itu ya. Ya. Kalau yang di tengah itu titik tumpu, itu sudah pasti jenis tuas yang pertama. Ingat ya anak ibu, kalau titik tumpunya di tengah, berarti dia jenis tuas yang pertama. Oke, nah contohnya apa jenis tuas yang pertama? Ya, contohnya adalah gunting kuku, gunting rambut, pemotong rumput, kemudian tang, linggis, jungkat-jungkit. Nah, coba. Ini ya, misalnya gunting kuku ibu ini. Ya. Bukan gunting kuku, tapi gunting rambut ya anak ibu. Nah, ini merupakan beban. Dari sini beban, ini titik tumpu. Sedangkan kuasanya di sini, nih kuasa. Nah, ingat ya, ini merupakan titik tumpu. Kemudian di sini bebannya, ini kuasa. Jadi gunting, tang, yang sejenis dengan ini
termasuk kepada jenis tuas yang pertama. Nah, maka letak titik tumpu, apabila letak titik tumpu ini berada di antara titik beban dan titik kuasa, itu berarti jenis tuas yang pertama. Oke anak ibu? Oke, kalau begitu jenis tuas yang kedua bagaimana? Lihat skemanya. Nah, jenis tuas yang kedua, perhatikan titik tumpu yang di tengah ya. Nah, titik tumpunya di sini di pinggir ya, sebelah kiri. Sedangkan yang di tengah adalah bebannya. Nah, di sini kuasanya. Nah, anak ibu, karena ini yang di tengah beban ya, di tengah beban berarti dia jenis tuas yang kedua. Apa saja contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya adalah alat pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, kemudian alat pemecah kemiri atau gerobak beroda satu ya, atau disebut di sini di daerah kita angkong ya, gerobak beroda satu atau angkong. Nah, ini ada alat ibu ini ya, alat pembuka tutup botol. Nah, perhatikan ya anak ibu, ini merupakan kuasa, di sini kuasanya. Kemudian di sini ini merupakan bebannya. Ya, beban, dan ini titik tumpunya paling pinggir di ujung. Jadi apabila beban ada di antara titik kuasa dan titik tumpu, itu termasuk jenis tuas yang kedua. Oke anak ibu, sudah paham ya? Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian jenis tuas yang ketiga. Jenis tuas yang ketiga ini kamu perhatikan yang di tengah sekarang ya. Selalu kita perhatikan dalam skema itu yang di tengahnya apa? Nah, pada yang ketiga ini yang di tengahnya itu adalah kuasa. Yang di tengahnya adalah kuasa. Sedangkan ya, titik tumpunya di sini sebelah kiri, bebannya ada di sebelah kanan. Jadi kalau ya letak kuasa berada di antara titik tumpu dan beban, itu termasuk tuas jenis ketiga. Contohnya apa saja? Contohnya skop, stapler atau hektar, kemudian penjepit roti, pinset ya. Ibu ada ini hektar ya. Nah, di sini ini merupakan ya titik tumpunya, di sini bebannya, kuasanya di mana? Gaya yang kita berikan di mana? Tentu di tengah. Ya, di tengah kita cekrekkan ya. Nah, jadi ini merupakan contoh daripada tuas jenis ketiga. Ini titik tumpu, di sini kuasa, di sini bebannya. Oke anak ibu, ada juga ini ada pinset ibu ya. Nah, ini dia titik tumpu, di sini kita pencet kuasa, kita berikan gaya, kemudian di sini bebannya. Jadi ini merupakan tuas jenis ketiga. Nah, ini ada contoh soal. Dalam contoh soal ini ada sebuah batu yang beratnya 900 Newton. Diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Jika lengan beban 50 cm dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, maka hitunglah gaya yang diperlukan, kemudian keuntungan mekaniknya berapa. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu membuat diketahuinya. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah W, atau bebannya. Berapa bebannya? 900 Newton. Kemudian panjang tuasnya atau panjang pengungkitnya, yaitu 2 meter. Kemudian lengan bebannya berapa? Lengan bebannya 50 cm. Karena satuan yang kita gunakan adalah meter, jadi kita ubah 50 cm diubah ke meter. Berarti 50/100. Karena 1 meter itu 100 cm. Makanya 50/100 sama dengan 0,5 meter. Nah, LK-nya memang tidak disebutkan, tapi bisa kita cari, yaitu dari panjang tuas tadi dikurang lengan beban, berarti itulah LK-nya. Nah, LK sama dengan
L kurang LB. Sama dengan 2 dikurang 0,5. Sama dengan 1,5 meter. Nah, apa yang ditanya tadi? Yang ditanya yang pertama A adalah gaya yang diberikan berapa. Kemudian keuntungan mekaniknya berapa? Yang B ya, keuntungan mekaniknya. Nah, penyelesaiannya. Nah, gaya yang diperlukan. Nah, tadi kan sudah ada di persamaan sebelumnya. Nah, rumus yang kita gunakan berarti F sama dengan LB per LK kali W. Berapa LB-nya? 0,5 per LK-nya berapa? 1,5 kali 900. Maka hasilnya kalau kita bagikan dan dikalikan 900, hasilnya sama dengan 300. Jadi gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat batu tersebut adalah 300 Newton. Nah, sekarang bagian B, keuntungan mekaniknya berapa? Nah, keuntungan mekaniknya karena yang diketahui adalah berat, bebannya tadi 900, kemudian kita cari lagi di A, gayanya sudah dapat 300, berarti rumus keuntungan mekanik yang kita gunakan adalah Km sama dengan W per F. Sama dengan 900 per 300 sama dengan 3. Nah, bisa juga ya dengan menggunakan rumus yang tadi juga ya. Oke anak ibu. Nah, jadi keuntungan mekaniknya adalah 3. Nah, oke anak ibu. Jadi pembelajaran kita hari ini bisa ibu simpulkan, bisa kita simpulkan bahwa jenis tuas itu ada berapa anak ibu? Oke, ada 3. Nah, yang pertama, jenis tuas yang pertama, jika yang di tengah adalah titik tumpu atau T ya. Nah, jika yang di tengahnya T, maka itu jenis tuas yang pertama. Contohnya tadi, gunting, pemotong rumput, tang, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Ya, ingat ya, yang pertama di tengahnya itu adalah T. Kemudian jenis tuas yang kedua, jika yang di tengahnya itu adalah beban. Ya, ingat beban ya, yang di tengah beban. Contohnya alat pembuka tutup botol, gerobak beroda 1 dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis tuas yang ketiga, jika yang di tengahnya adalah kuasa. Nah, atau gaya yang kita berikan. Nah, contohnya yaitu skop, hektar, penjepit roti, pinset, dan lain sebagainya. Oke anak ibu, cara mengingatnya ya, ingat aja kata tebak ya, tebak. Jadi yang di tengah itu T, B, K. Jadi tuas yang pertama di tengah T, tuas yang kedua di tengah B, tuas yang ketiga yang di tengah adalah K atau kuasa. Ingat ya, cara menghafalkannya ingat saja yang di tengah adalah tebak. Oke anak ibu. Nah, ini ada tugas yaitu tuas yang panjangnya 1,5 digunakan untuk mengangkat batu sebesar 1200 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 dari batu, hitunglah besar gaya yang harus dikeluarkan. Oke anak ibu, kalau misalnya kurang mengerti pembelajaran kita hari ini dari video yang ibu berikan, silahkan ibu di chat atau di telepon melalui WA grup kita. Selesai pembelajaran kita tentang jenis tuas. Kalau misalnya pembelajaran kita ini melalui video ini kurang mengerti, bisa kalian chat ibu, bisa dipertanyakan melalui WA grup. Oke anak ibu, semoga kita semua sehat-sehat. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye.